Halo semua, selamat datang di podcast NPB Ngobrol Politik Bersama. Aku Hanifah, host pada hari ini. Di podcast ini kita bakal ngobrolin isu-isu politik yang lagi hangat dan kontroversial nih. Atau kadang juga terlupakan, tapi tetap penting untuk kita pahami bareng-bareng. Nah, di episode ini kita akan ngebahas salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Kasus yang bukan cuma merugikan keuangan negara, tapi juga menghilangkan kepercayaan publik. Tema kita kali ini adalah kasus korupsi EKTP tahun 2011 sampai 2018. Di sini kita sudah ditemani dengan dua narasumber yang akan bantu kita mengupas tuntas kasus ini dari berbagai sudut pandang. Yang pertama ada Dwipa, pengamat politik dan dosen ilmu pemerintahan di salah satu universitas negeri di Jakarta. Halo dengan Ibu Anifa dan semuanya, senang bisa diajak ngobrol di sini. Dan yang kedua ada Helda, aktivis anti korupsi yang juga peneliti di bidang kebijakan publik. Hai Anifa, terima kasih sudah diundang. Topik ini memang penting banget sih untuk dibahas. Sebelum kita mengupas lebih dalam, kita simak dulu yuk ringkasan kronologi kasus dari teman kita, Dwipa. Jadi kasus ini bermula dari proyek penggadaan KTP elektronik tahun 2011. Nilai proyeknya sekitar 5,9 triliun. Tapi ternyata ada lebih dari 2,3 triliun yang dikorupsi oleh banyak pihak, termasuk pejabat tinggi dan anggota DPR. Wah, jumlah uang yang dikorupsi luar biasa ya. Dan kayaknya korupsi ini bukan cuma bikin kerugian negara, tapi juga menghilangkan kepercayaan publik. Nah oke, udah menurut lo nih kasus kayak EKTP ini tuh nimbulin ancaman apa sih buat negara? Yang jelas bikin rakyat makin gak percaya sama pemerintah. Bayangin aja, program sekeren EKTP yang harusnya ya bantu semua orang malah dijadiin ajang korupsi. Akibatnya banyak warga yang jadi apatis. Dikira semua pejabat tuh sama aja. Iya sih, makin banyak yang males ikut pemilu atau peduli politik gara-gara ngerasa udah hopeless nggak sih? Betul, kalau kayak gitu terus jelas demokrasi kita bisa makin lemah. Kalau Dupa, lo lihat tantangan paling berat waktu kasus ini jalan tuh apa sih? Tekanan politik yang sangat besar, banyak orang kuat yang namanya keikut menjadikan proses tidak lancar, yang menyebabkan bukti disembunyikan dan saksi takut untuk angkat bicara. Media juga dapat tekanan untuk tidak terlalu belak-belakan. Ujung-ujungnya publik jadi mikir, penanganannya kok lambat banget ya? Untuk kasus ini tuh kok susah banget sih dituntasinya, padahal kan ya udah jelas-jelas korupsi. Masalahnya karena Parkway punya power. Mereka bisa mainin sistem, bahkan kadang deket sama aparat. Belum lagi banyak bukti yang hilang. Dan ada saksi yang katanya diintimidasi. Jadi nggak heran kalau kasus ini kayak jalan di tempat lama banget. Terus, ada nggak sih pengaruh dari luar negeri dalam penanganan kasus ini? Langsung ada. Namun lembaga-lembaga internasional kayak Bank Dunia itu juga mengamati. Mereka mengasih nilai soal transparansi keuangan negara. Kalau Indonesia kelihatan bobrok, kepercayaan investor juga turun. Intinya sih kasus EKTP ini nunjukin banget kalau sistem kita tuh bisa rusak dari dalam. Korupsi kan bukan cuma soal duit hilang, tapi juga soal kepercayaan yang hancur juga. Kita butuh reformasi serius dari sistem hukum sampai budaya politik. Dan rakyat harus aktif ngawasin. Dan penting juga buat edukasi politik terus jalan. Biar masyarakat nggak gampang dibohongi lagi sama janji-janji palsu. Wah, thank you banget nih, Helda dan Wipa. Semoga obrolan kita hari ini tuh bisa bikin kita semua makin sadar ya, dan gak cuek juga sama politik.